Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya menjumpai Anda dan kembali akan mengulas tentang sejarah. Namun kali ini sejarah yang sifatnya ringan tentang Arab salah catat. Kilasan sejarah ini saya merujuk diantaranya dari hasil penelitian Aloysi van den Berg yang dimuat dalam buku Le Hadramaut, yang mana dalam penelitiannya untuk di Batavia dan sekitarnya, sekali lagi saya ulangi, van den Berg melakukan wawancara terhadap orang-orang Hadramaut khususnya yang ada di Batavia, untuk kemudian dia melanjutkan perjalanan mendatangi koloni-koloni Arab di belahan Jawa hingga Madura, kemudian Palembang, Pontianak sampai ke Singapura. Untuk di Batavia, van den Berg dibantu oleh Muhammad Hasan Babahir dan juga Habib Utsman bin Yahya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1886, sehingga dengan demikian sangat memungkinkan Habib Utsman bin Yahya dan ketua-ketua koloni Arab pada saat itu membaca buku tersebut. Kalau memang tidak ada protes dari mereka, tidak ada sanggahan dari mereka, terutama dari Habib Utsman bin Yahya, maka sangat memungkinkan buku ini benar adanya. Ini untuk disclaimer kenapa saya menggunakan naskah tulisan Belanda, yang umumnya ketika kita melihat atau mendengar naskah dibuat Belanda biasanya diidentikan kepada pembohongan atau pembodohan sejarah. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ini adalah hasil kajian dan laporan resmi dari seorang yang ditugasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dilaporkan ke pemerintah Hindia Belanda, yang otomatis nanti ujungnya sampai kepada Ratu Belanda. Maka sekali lagi memungkinkan keabsahannya dari hasil penelitian van den Berg. Apalagi buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dunia, termasuk diantaranya adalah bahasa Inggris, yang kemudian juga dibuat ringkasan untuk menjadi panduan bagi para pegawai Hindia Belanda, ya juga pegawai Inggris, untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan terkait dengan pendatang dari Hadramaut khususnya, atau dari bangsa Arab pada umumnya di pertengahan hingga akhir abad 19, 1800 sekian. Baiklah para pemirsa, kenapa ada Arab salah catat? Ini terkait dengan penelusuran ulang, bahwa secara umum van den Berg membagi Arab yang dari Hadramaut ini terbagi dari 4 kelompok. Yang pertama kelompok Sayyid, ini peristilahan van den Berg, saya tidak rubah, yang hari ini kita kenal dengan istilah Habib atau Bani Alawi. Kemudian yang kedua adalah kelompok menengah. Kelompok menengah adalah kelompok yang memiliki modal lah kurang lebih, yang dalam bahasa Perancisnya disebut bourgeois, tapi kata bourgeois atau bourgeois pada saat itu agak berbeda pengertiannya dengan bourgeois hari ini. Setidaknya kesamaannya adalah mereka memiliki modal sehingga disebut kelompok menengah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok suku. Kelompok suku ini adalah masyarakat Hadramaut pribumi, kurang lebih seperti itu. Tetapi dari suku ini nanti dibagi dua, ada yang hanya disebut suku, kemudian juga ada yang disebut Baduy, artinya mereka yang datang dari pedalaman Hadramaut. Kemudian yang keempat adalah kelompok pembantu dan budak. Budak itu sangat kecil, pembantu mungkin yang dibawa atau didatangkan ke sini untuk membantu majikan-majikan bangsa Hadramaut yang sudah mapan pekerjaannya. Nah, setelah mengelompokkan Arab Hadramaut, kemudian ada kelompok-kelompok lain yang tidak menetap atau hanya tinggal sebentar lalu pergi lagi. Dan juga ada kelompok yang disebut sebagai keturunan Arab, yang dari Persia dan segala macamnya, yang ini nanti merujuk kepada turunan Wali Songo yang sudah kearabannya hilang menjadi pribumi. Dan yang masih sering datang adalah Arab-Arab Mekah. Menurut den Berg, Arab Mekah ini sebenarnya bukan orang Mekah asli, tetapi dia lahir di Mekah, kemudian dia bekerja untuk menjadi, bahasa kasarnya itu calo haji lah, yang sering juga datang ke Nusantara. Dan ada juga yang disebut Arab tapi nyatanya bukan ras Arab, ini yang kemudian diistilahkan dengan Arab salah catat. Siapakah Arab salah catat ini? Ternyata mereka adalah saudara-saudara kita yang berasal dari Bengali. Bengali itu satu suku yang sekarang sebagiannya ada di India, sebagiannya menjadi warga negara Bangladesh. Dan saya bersahabat baik dengan beberapa kawan Bengali ini. Sudah hilang Bengalinya, tinggal cara masakannya yang masih ada, masakan Bengali. Nah, ternyata kenapa salah catat?
Pulau Jawa pernah dikuasai oleh kolonial Inggris ya pada 1811 dan 17 kalau tidak salah, sekitar 3,5 atau 4 tahun. Inggris juga ketika menduduki Pulau Jawa melakukan pendataan terhadap penduduk asing yang datang. Jadi intinya dari dulu hingga kini Dukcapil itu adalah kurang lebih seperti itu ya. Penduduk aslinya berapa, pendatangnya berapa. Dan ternyata Inggris berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Inggris menyamaratakan, pokoknya yang hidungnya mancung, beragama Islam, sering pakai surban, badannya agak tinggi, itu Arab. Maka semua pendatang dan yang sudah tinggal di wilayah jajahan Inggris pada 1811 ke atas itu dia catat sebagai orang Arab. Maka dalam pembukuannya orang berhidung mancung, bersorban, beragama Islam Arab. Ternyata Arab-Arab yang dimaksud itu adalah orang-orang Bengali. Maka diistilahkan Arab salah catat. Dalam pengertian dianggap Arab padahal nyatanya berbeda ras dan berbeda kedatangan. Nah, di sini implikasinya apa? Implikasinya adalah pada bangunan-bangunan yang dibuat oleh saudara-saudara kita suku Bengali ini, sehingga kemudian karena disebut Arab, tinggalan-tinggalan mereka berupa masjid dan bangunan-bangunan yang lain disebut masjid Arab. Contoh diantaranya dari hasil penelusuran Van den Berg ketika dia mendatangi koloni Arab di daerah Cirebon. Koloni Arab di Cirebon juga relatif baru. Pada tahun 1845, koloni itu menjadi cukup besar sehingga dibutuhkan seorang kepala koloni yang akhirnya sekaligus menjadi kepala semua orang Arab di keresidenan itu. Baru pada tahun 1872, koloni Arab di Indramayu dipisahkan dari koloni Arab Cirebon dan memiliki kepala koloni sendiri. Seperti juga di Batavia, wilayah yang dihuni orang Arab di Cirebon semula adalah wilayah orang Bengali. Dan mereka inilah yang membangun masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Arab. Jadi ada kecenderungan dari pendatang Hadramaut, dia menempati wilayah yang sebelumnya sudah biasa ditempati oleh orang-orang Bengali. Begitu juga yang terjadi di Batavia. Satu di antaranya yang paling besar koloni itu selain Krukut adalah Pekojan. Sampai hari ini kita kenal Pekojan dan di sana ada masjid Pekojan ya. Dan Pekojan menurut telisik Van den Berg adalah peristilahan Melayu yang merujuk kepada kata Khoja atau Khawaja, artinya tempat orang-orang Khawaja, tempat orang-orang Bengali, maka disebut Pekojan. Dan untuk di wilayah Jakarta, saya pernah juga mendatangi beberapa masjid tua yang diduga dibuat oleh orang-orang Bengali atau umum orang menyebutnya orang India. Beberapa masjid diantaranya sudah disebut Masjid Arab. Satu diantaranya yang masih ada keterangan bahwa masjid ini atas wakaf warga India itu ada di daerah Jembatan 5, Jakarta Utara atau Barat itu. Saya pernah ke sana 1 tahun yang lalu untuk mengetahuinya. Data-data kuno menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Arab Hadramaut yang begitu masif dan banyak pada akhir abad 18, ini yang umum dan banyak ya, hingga pertengahan abad 19, sebelumnya suku Bengali atau India sudah banyak berdatangan ke sini dan membangun bisnis-bisnis serta bagi mereka yang muslim membangun tempat peribadatan. Demikian saudaraku semuanya, kilasan ringan terkait sejarah masa silam berkaitan dengan saudara-saudara kita kaum Bengali yang kini sudah membumi bersama kita semua. Dan mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa diserap dari ulasan ini. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.